Oke, sore teman-teman semua. Ini kita kembali ke Agnes, ke broker kita yang kemarin saya bilang ke teman-teman kalau mau coba untuk pakai akun demo daftar dulu ke Agnes ya. Tapi kali ini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit yang saya tahu kenapa harga ini naik atau candle sini biru atau candle ini merah. Filosofi apa yang mendasari terbentuknya harga ini gitu ya. Kita langsung saja ya. Jadi teorinya itu seperti kita di market biasa. Ketika kita jualan, semakin banyak orang yang jualan, maka barang yang tersedia itu semakin banyak. Maka kemungkinan kita akan banting harga karena ada persaingan harga gitu kan. Kemungkinan kita akan banting-bantingan harga. Dengan tersedianya banyak barang, maka harga akan turun. Itu hukum pasar ya. Hukum pasarnya seperti itu. Ketika barang itu langka, maka barang itu akan cenderung lebih mahal. Maka untuk trading ini, contohnya kan dengan pergerakan harga naik dan turun ya. Jadi ada penjual, ada pembeli. Jadi sama di pasar konvensional kita, harga itu akan tersepakati dengan adanya penjual dan pembeli. Misalnya kita satu orang jualan rambutan gitu ya, 1 kilo harganya 50.000. Ada orang akan beli kalau yang jualan hanya satu orang. Tetapi ternyata misalnya yang tadinya satu orang itu 50.000 per kilo, ketika ada 10 orang yang jualan, maka rata-rata harga itu akan diturunkan karena mengejar agar barangnya laku, ya kan? Yang awalnya kalau satu orang itu tadinya 50.000 per kilo, maka ketika ada 10 orang yang jualan, harganya bisa 10.000, jadi 10.000 per kilo. Jadi hukum pasarnya itu adalah ketika ada penjual harus ada pembeli. Hukumnya seperti itu. Jadi trading itu ya ada penjual, ada pembeli. Itu. Jadi hukum pasar satu, ketika barang sedikit harga cenderung mahal gitu ya. Dua, sebalikannya, maka kebalikannya ketika barang banyak harga cenderung lebih murah gitu ya, lebih murah. Dua, transaksi itu akan terjadi ketika ada penjual dan pembeli gitu kan. Kalau tidak ada salah satunya maka transaksi itu tidak akan terjadi, ya kan bro. Ada yang jual, ada yang beli. Oke, kita pakai simulasi ya. Simulasinya saya pakai ini untuk menggambarkan market ya. Kenapa harga ada candle merah, ada candle biru atau hijau. Nih, ini kita katakan saya biar gampang ya. Ini adalah penjual. Ini biar lebih mudah. Merah ini penjual. Penjual tuh warna merah. Pembeli warna hijau. Di sini saya contohnya hijau ya. Saya ini disebut buyer. Di sini disebut buyer. Kalau yang penjual disebut seller. Oke.
beli bayar. Oke, ini berarti ini seller datang, maksudnya penjual datang menawarkan barang gitu kan. Sini satu orang nih, katakanlah rambutan 1 kilo, kemudian ternyata dengan adanya, biar gampang sekalian saya buatkan harga itu ya, tabel harga ya. Ini harga misalnya di sini harga 50.000. Terus ke bawah sini jadi 25.000. Jangan 25 lah. 40. Sini 40.000. Di sini 30.000. Di sini turun lagi 20.000. Turun lagi 10.000. Nah, ketika ada satu penjual, ini dengan harga 50.000 dia akan jual. Oke. Tapi ketika tidak ada pembeli, maka barang ini akan tetap berada di sini. Kemudian akan datang misalnya penjual lagi. Nah, secara otomatis harga itu akan turun. Nah, harga itu akan turun ya di sini nih. Yang tadinya, katakan di sini salah, sorry. Nah, tadinya nih di harga 50.000 karena ada dua penjual, jadinya karena ini bersaing juga agar barang itu habis, mereka akan cenderung menurunkan harga, ya kan? Akan menurunkan harga menjadi 40.000. Kemudian ternyata datang lagi penjual ketiga, maka harga itu secara otomatis hukum pasar akan turun lagi menjadi 30.000. Kemudian datang lagi penjual, jadi 20.000. Datang lagi sampai karena banyak penjual, maka barang itu harganya akan turun menjadi 10.000, katakan gitu ya. Nah, ini katakan gini lah biar enak ya. Saya pasin di sini. Oke. Di harga 10.000 ini adalah harga yang paling rendah. Kemudian datanglah pembeli. Pembeli ini datang untuk membeli dengan harga 10.000. Maka ini sebagai buyer ya, pembeli ini datang dengan harga 10.000, dia akan dapatkan harga ini. Maka barang-barang ini akan dibeli oleh si buyer ini sampai stoknya habis. Targetnya stok itu habis. Nih. Ini sampai sini ya. Artinya di harga katakanlah 35.000 ini di tengah-tengah ini ya. Di harga 35.000 ini stok si seller itu hanya tinggal yang sebelah sini nih. Nah, hanya tinggal yang ini. 1, 2,5. Maka si buyer ketika datang dia akan dapat harga di angka 35.000. Ini. Dia akan datang di angka 35.000. Apakah langsung habis? Belum tentu. Bisa jadi dia hanya membeli stok yang ada segini. Kemudian berarti ini di angka 40.000 ya. Nah, ketika si buyer ini membeli di harga 35.000 dengan beberapa buyer, tetapi stok penjual itu masih ada di sini, kemungkinan targetnya itu stok habis. Tetapi dengan harga 35.000 ini ternyata ada penjual lagi yang datang. Yang otomatis akan menurunkan harga karena stoknya makin banyak. Yang tadinya stoknya di sini ternyata dia bawa stok banyak. Nah,
stok banyak maka harga itu akan turun lagi sampai ke harga 20.000. 20.000 ini ya. 20.000. Mana sih? Nah, katakanlah gitu ya. Oke. Maka ini akan muncul harga yang lebih murah lagi. Maka di sini si buyer ini akan datang lagi. Pasti akan datang lagi untuk membeli di harga 20.000. Apakah seberapa banyak buyer ini akan datang membeli yang kita tidak pernah akan tahu, ataukah akan diborong semua gitu kan, atau hanya sedikit saja, kemudian akan datang lagi buyer yang lain ini. Nah, misalnya begini sampai harga ke 50.000, sampai harga 50.000. Ini stoknya masih ada nggak? Stoknya masih ada. Mungkin akan datang lagi buyer yang lain sampai stok ini benar-benar habis. Jadi filosofinya adalah antara penjual dan pembeli ini ketika bertemu maka akan terjadi yang namanya apapun. Transaksi. Nah, transaksi inilah yang terjadi di market. Jadi market yang saya sering bilang ini, market inilah terjadi. Ini menggambarkan antara penjual dan pembeli. Yang merah ini adalah penjual, yang biru ini adalah pembeli. Apakah stoknya habis? Ya kita bisa lihat pergerakannya seperti apa. Seperti itu ya. Gambarannya seperti ini. Pokoknya teman-teman jangan bingung ketika membaca candlestick yang ada di sini gitu. Ini apa sih maksudnya? Ya, ini maksudnya ini pembeli nih, yang biru gede nih. Ini pembeli. Yang merah ternyata harga udah di angka 4.000 sekian nih, ya kan? Ternyata ada penjual datang lagi. Maka harganya akan turun ketika penjual datang karena stoknya bertambah. Kemudian datang lagi nih, pembeli lagi, harganya naik lagi. Nah, strateginya gimana kita sebagai trader? Jadi trader ini kita bisa menjadi penjual maupun pembeli. Terserah kita. Bebas. Makanya yang kita perhatikan adalah harga barang. Harga-harga ini yang kita perhatikan. Karena secara prinsip stok-stok barang ini kita itu punya. Ini sudah disediakan sama broker lah istilah kata gitu ya. Dan kita hanya perlu transaksi internal di broker. Nah, kita bisa menjadi penjual atau pembeli. Gitu. Strateginya kita jadi buyer, seller. Kita menjadi seller ketika harga tinggi. Kemudian kita menjadi buyer ketika harga rendah atau stok banyak. Ini kan, ini harga tinggi, ini stok sedikit nih. Nah, gitu ya. Ini contohnya gini. Ketika harga di 10.000. Ini ya, contohnya. Ketika harga di mana sih nandainnya? 10.000 ini kita mau jadi seller apa buyer? Jawabannya kita akan menjadi buyer. Buyer. Kita akan buy di sini. Kenapa? Karena kita beli di harga yang murah. Oke, kita akan menjadi buyer di sini. Kemudian kapan kita akan menjadi seller? Kita akan menjadi seller ketika harga tinggi di sini. Menjadi seller. Jadi ketika harganya
tinggi atau di sini nih, di awal sini nih, kita menjadi seller nih di sini nih. Nih ya. Nih, kita menjadi seller di sini. Artinya kita jual. Jangan sampai hindari ketika harga tinggi begini, ini hindari kita menjadi buyer. Kenapa? Ketika kita beli di harga yang tinggi, kemungkinan kita bisa loss. Karena prinsipnya itu ketika harga murah kita beli, ketika harga mahal kita jual, gitu ya. Prinsipnya sebentar. Seller itu ketika harga tinggi kita jadi seller, ya kan? Strip 2 itu transaksi. Ya, ini deh. Ketika harga murah kita jadi buyer atau pembeli atau buy, belilah. Seller itu atau penjual atau sell, itu ya. Yang mudah-mudahan ini sedikit menjelaskan ya bro ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau bedah sebenarnya masih dalam, karena nanti itu akan ada wicks. Kalau kita lihat ada ekor, kalau kita perhatiin di ini ya, nih ini kan ada ekornya nih, ini juga ada maksudnya. Kita bisa baca karakter penjual dan pembeli itu seperti apa gitu kan. Ini kalau kita pelajari lagi nanti kita pelajari ke depannya ya. Yang penting sekarang secara filosofi kita sudah sedikit paham bahwa candlestick ini terbentuk karena adanya penjual dan pembeli. Kemudian di posisi mana kita harus menjadi apa, gitu kan? Ketika harga tinggi kita menjadi penjual, ketika harga rendah kita menjadi pembeli. Karena arahnya begitu. Terus mungkin ada pertanyaan ya. Yang bikin kita untung itu apa sih gitu kan? Iya. Nah, kenapa kita bisa untung, bisa rugi gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Kita bahas sekalian. Nih, kita punya uang, katakanlah gampangannya gini ya. Save mana ya? Ini deh. Katakanlah kita punya saldo 1 juta. Di saldo kita ya, katakanlah saldo kita, yang maksud saya itu deposit di sini, itu kita punya 1 juta. Logikanya adalah ketika kita beli jelas orang kita punya uang bisa beli. Tapi teman-teman mungkin akan bingung ketika kita jual, kita kan punya uang, bukan punya barang, ya enggak? Kenapa kita bisa jual? Gini, analoginya seperti ini ya. Analoginya bawah aja deh. Analogi menjadi seller. Nah, saya contohkan di emas, lebih mudah ya. Di emas. Harga emas, nih, harga emas saat ini katakanlah 2 juta per gram. Oke. Per gram ya. Oke. Kemudian suatu saat teman-teman itu punya prediksi harga emas itu akan turun.
nih jadi penjual ya, harga emas ini akan turun. Tapi kita kan tidak punya barang, iya enggak? Ketika harga emas ini 2 juta, maka teman-teman akan pinjem, analoginya seperti ini, ke teman berupa emas fisik. Fisik. Oke. Berupa emas fisik nih. Bro, gua pinjem emas lu dong 1 gram. Emas batangan katakan gitu. Nanti bulan depan gua balikin. Dikasihlah sama teman kita. Katakan si A. Si A ya. Berupa emas fisik. Kemudian kita jual dengan harga 2 juta. Oke. Kita kantongin duit dong 2 juta. Masuk kantong. Uang 2 juta. Oke? Ya. Oke. Kemudian seminggu kemudian harga emas turun menjadi 1 juta, 1,5 juta. Di sini kira-kira teman-teman mau beli nggak? Beli. Di sini beli. Kita beli emas 1 gram. Ya kan? Kemudian kita kan dengan membeli 1 gram ini, kita dapat fisiknya 1 gram kan. Nah 1 gram ini kita kembalikan ke teman kita berupa fisik tadi ini. Berarti dari selisih 2 juta dan 1,5 kita ada uang di kantong kita itu masih berapa? 500.000 kan. Nah ini selisih 500.000. Ini keuntungan kita, bro. Analoginya menjadi seller seperti ini. Karena menjadi seller ini analoginya lebih ribet daripada menjadi buyer. Oke. Jadi analoginya seperti ini. Kenapa kita beli menjadi seller ketika harga tinggi? Jadi nanti itu teman-teman itu akan tahu ketika kita masuk open posisi, maksudnya klik jual atau klik beli, itu berarti kita masuk pasar. Posisinya ketika kita sell ini jual ini ya, kita itu menjadi seperti ini tadi, kita seolah-olah kita itu memiliki barang gitu kan, seolah kita itu memiliki barang yang dipinjamkan sama broker. Ya kan, ini broker itu teman kita si A itu. Nah ketika harganya turun, nih turun kan, yang tadinya sini 2 juta kita jual. Kemudian di sini harganya jadi 1,5 juta, gitu kan? Maka kita beli di sini. Teknisnya gimana, Mas? Di sini berarti nih ya, kita open sell. Berarti ketika harga di sini, bentar. Begini. Harga di sini kita close sell. Close sell ini artinya kita menjadi buyer secara tidak langsung begitu. Oke? Itu. Jadi kita harus tahu posisinya seperti apa, kemudian kapan kita harus jadi seller, kapan kita harus masuk pasar sebagai seller, terus kapan kita harus keluar sebagai seller. Gitu ya. Itu analogi untuk sell. Ini lebih rumit memang. Kemudian analogi sebagai
menjadi buyer, pembeli. Ini lebih murah. Secara logika ya kita ada uang, ada saldo kan, ada saldo kita kan, ada saldo, ada uang, kemudian kita pingin beli barang, ya tinggal beli di harga yang murah gitu aja bro. Itu lebih murah, lebih mudah lah menurut saya ya. Nanti nih, ini seperti tadi ya. Ini nak geser sini nih. Ini kan udah dibayar kita di harga ini ya. Kemudian kita beli di sini nih, bayar beli di harga 10.000 ya kan, di harga 10.000. Oke, kita megang barang nih berarti nih ya kan, logikanya kan begitu. Kita beli dengan harga 10.000, kita tahan barangnya, artinya dalam trading kita masih tahan open posisi. Ini open buy. Oke, kita tahan. Ketika harga itu merangkak naik, kita kan merhatiin nih. Oh, harganya sudah 30 berapa nih? 40.000 nih. Di sini nih. Ketika harga itu udah di sini nih 40.000. Yang tadi saya beli di harga 10.000, ya kan? Barang kita gue jual aja lah di sini. Ya kan? Gue jual nih. Jual di harga 3 berapa tuh? 40.000. Eksekusinya gimana? Close buy. Kita close. Ya kan? Ini open, ini close, sama artinya kita jual. Ini sama artinya kita jual. Itu. Jadi dari selisih ini kita ada selisih berapa nih? 30.000. Nah, itu untung kita dari 40 ke 10.000. Itu, bro. Contohnya gini ya, eksekusi di market ya. Gua kasih contoh. Nah, ini prediksi saya harga akan naik atau turun. Ini kan lagi naik nih. Ini turun, dari sini turun. Harga kan turun. Kemudian naik. Nah, prediksi saya harga ini akan turun. Ya kan? Setelah candle ini nih. Di 20 detik ini harga akan turun. Maka saya akan siap-siap. Ini berarti harga tinggi nih. Menurut saya nih. Di harga tinggi ini, nih, di harga tinggi, maka saya akan jadi seller. Saya akan open sell. Harga tinggi, open sell. Open sell di sini ya. Oke, bro. Eksekusi sampai harga turun seperti ini. Nih, gua eksekusi di harga atas, nanti akan close. Gua akan close pembelian gua di harga yang lebih rendah. Ini misalnya ini harga turun nih. Saya beli di harga 4.049. Harapan saya harga turun. Biar saya dapat untung. Nah, untungnya ini kan bisa kelihatan nih. 19.000, 18 gitu kan. Nah, terserah kita mau nahan ini sampai lama atau kita cukup ini, maksudnya kita akan close sell di harga berapa, ini terserah kita. Apakah kita memprediksi harganya ntar mau sampai sini nih, ya kita tahan aja gitu, sampai turun. Atau mau ya udahlah, untung 10.000 lah, saya udah keluar aja gitu, saya close sell aja nih. Kalau begitu ya silakan, nggak masalah, ini tinggal close aja nih, tutup. Secara teknisnya begitu. Tetapi jika prediksi harga kita salah, yang harusnya menurut prediksi kita turun, gitu kan, tetapi ternyata naik, nah kita akan floating loss. Floating loss itu artinya adalah kerugian yang mengambang. Itu karena harga itu bergerak naik turun terus. Arahnya jika sesuai dengan prediksi kita, ya kita akan profit. Ini kan naik nih, ya ini turun.
6.000. Nanti ada saatnya ternyata floating. Kalau merah itu berarti floating nih bro. Kalau merah itu floating, artinya harga itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Gitu. Nah di sini enaknya, wah saya nggak mau rugi banyak-banyak rugi 20.000 aja saya mau udahan, bisa langsung close aja, tapi rugi segitu sekian. Atau kita tetap punya keyakinan walaupun harga ini naik sampai kita rugi 50.000, tapi nanti bakal turun kok gitu kan, ya kita tahan aja, kita tahan sampai harga itu benar-benar turun kalau modal kita kuat untuk menahan kerugian mengambang tadi gitu. Oke, ini kan ternyata harga ini sampai sekarang ini di luar prediksi kita, ternyata berlawanan dengan prediksi saya nih. Yang tadinya saya prediksi turun, ternyata ini naik, berarti ada kerugian nih, sekian yang terus berjalan nih. Nah terserah saya, tergantung saya mau udahan rugi aja segini nggak apa-apa, atau saya mau nahan, biarin sampai saya profit deh, pokoknya analisa saya bener deh, feeling saya harga turun tuh bener deh pokoknya, terserah gitu. Makanya yang kita pelajari adalah memprediksi harga ini mau naik atau turun, sehingga kita bisa menentukan posisi kita itu sebagai seller atau sebagai buyer gitu bro. Oke. Nah ternyata udah lama juga, setengah jam ngobrol ngoceh. Iya, ini naik ternyata ini floating loss ya. Saya mau cut loss, istilahnya cut loss itu ya memotong kerugian. Gua mau cut loss di sini. Atau mau saya mau tahan, ya udah, kalau cut loss itu nanti nggak masalah juga. Artinya kita mengamankan modal kita seperti itu bro. Ya. Ini misalnya ini saya cut loss ya. Kalau kemarin kan udah tak kasih contoh untuk yang profit. Ya kan? Sekarang saya mau cut loss. Cetuk. Saya rugi 58.000. Kita lihat riwayatnya ada di sini. Nah, riwayatnya nih 58.000. Kita loss. Oke. Berarti yang harus kita pelajari lebih dalam adalah harga ini mau naik atau turun. Itu yang kita pelajari sebenarnya. Begitu. Memprediksi. Dan tekniknya banyak. Nanti kita pelajari bareng-bareng, sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terkait filosofi tentang candlestick ini teman-teman ngerti ya. Nanti kalau belum paham ya silahkan tanya, bebas pokoknya. Yang penting ya pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Oke, itu aja ya. Ini